Halo guys, selamat datang di Apo Channel bersama saya Aryan Piko. Apo Channel sendiri merupakan sebuah wadah untuk membawakan kisah-kisah ataupun cerita mistis ataupun horor nyata kalian semua. Seperti halnya nih, pada tayangan perdana, Apo Channel akan menceritakan sebuah kisah pengalaman horor yang dialami oleh salah seorang petani yang ada di salah satu desa di Pulau Sumatera. Namun sebelum kita mulai guys, saya berharap pada kalian semua untuk dapat dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sebab tanpa kalian semua, channel ini tidak akan mampu berkembang dan bukanlah apa-apa. Oke guys, langsung aja nih kita kepada inti ceritanya di segmen Cemilan, cerita misteri Kalang. Pada tahun 1997 silam lalu, di salah satu desa di daerah Pulau Sumatera, di mana salah seorang petani bernama Bu Sri berawal dari rasa penasarannya. Ia harus berurusan dengan makhluk halus. Cerita ini bermula pada suatu hari. Saat itu Bu Sri ini lagi tengah berada di rumahnya. Tiba-tiba pagi itu ia dikunjungi oleh tetangganya yang bernama Bu Indah. Di mana maksud dan tujuan Bu Indah ini adalah untuk meminta bantuan kepada Bu Sri untuk dapat membantunya menggarap kebun miliknya, karena memang tradisi bergotong royong dan sistem kekeluargaan di desa ini masih sangat kental. Akhirnya Bu Sri mengiyakan bahwa ia siap untuk membantu Bu Indah. Keesokan harinya, setelah menyiapkan semua peralatan perkebunan ataupun alat-alat untuk menggarap lahan, akhirnya Bu Sri ini datang tuh ke rumah Bu Indah. Setibanya di rumah Bu Indah, ternyata sudah menunggu ketiga rekan lainnya yang juga ikut untuk membantu Bu Indah. Di mana ketiga rekannya ini bernama Bu Jumi, Bu Wati, dan Bu Tini. Setelah mereka memastikan semua persiapannya udah benar-benar clear, akhirnya mereka berangkat tuh ke lokasi. Sekira menempuh jarak sekitar 5 km lamanya dengan berjalan kaki. Akhirnya mereka tiba di lahan kebun milik Bu Indah. Saat mereka beristirahat sejenak, mereka ini dan ketiga rekannya ini agak sedikit bingung melihat kebun atau lahan milik Bu Indah ini di mana udah sangat semak dengan rerumputan. Bahkan rerumputan itu udah mencapai setinggi lutut orang dewasa. Akhirnya nih Bu Sri ini bertanya kepada Bu Indah, ini kenapa lahannya kayaknya udah lama sekali ditinggal ataupun tidak dikerjakan nih. Indah pun mengatakan bahwa memang sebelumnya ini sebenarnya ada orang yang bekerja dengannya ataupun anak buahnya lah yang mengurus kebun ini. Namun sekitar 6 bulan terakhir belakangan ini, anak buahnya itu udah nggak bekerja sama lagi dan udah pulang ke kampung halamannya. Menurut keterangan Bu Indah, anak buahnya ini mengundurkan diri lantaran istri anak buahnya ini mengalami sakit-sakitan yang cukup aneh. Bahkan sakit istri anak buahnya ini saat diperiksa secara medis
itu tidak terdeteksi sama sekali. Setelah obrolan tersebut, singkat cerita nih, akhirnya mereka memulai tuh aktivitas dengan menggarap rerumputan yang ada di lahan milik Bu Indah ini. Di tengah mengerjakan lahan milik Bu Indah ini, ada sedikit yang aneh bagi Bu Sri. Saat ia lagi semangat-semangatnya membabat atau menerbas rerumputan yang ada di lahan tersebut, ia kayak mendengar seperti ada suara air kecil yang mengalir. Namun anehnya, ia tak melihat ada sumber air di area tersebut. Hal ini rupanya membuat Bu Sri penasaran. Bu Sri yang merasa penasaran, ia terus tuh mencari sumber-sumber air tersebut. Ada di suatu titik, saat Bu Sri mendekati rerumputan, kalau di desa ini menyebutnya itu rerumputan daun ati-ati. Persis di balik rumpun ati-ati itu, suara air tersebut semakin dekat. Untuk mengobati rasa penasarannya, Bu Sri langsung tuh membabat ataupun menerbas rumput ati-ati tersebut. Benar aja nih guys. Saat Bu Sri menerbas rumput ati-ati itu, dia ngelihat di bawahnya ada lubang bulat lumayan besar. Dia ngelihat di bawahnya itu ada air kecil tuh yang mengalir, namun seperti melalui jalur di bawah tanah. Setelah rasa penasarannya ini terjawab semuanya, akhirnya Bu Sri ini langsung melanjutkan aktivitasnya. Singkat cerita, setelah beristirahat makan siang dan kembali melanjutkan pekerjaannya, burung-burung sore ataupun burung-burung itu mulai bersuara. Itu menandakan bahwa tandanya mereka ini harus kembali bergegas pulang. Tak terasa, setelah pulang dan tiba di rumah masing-masing, kita kembali kepada Bu Sri. Malam itu nampaknya Bu Sri itu sangat kelelahan. Bahkan setelah menyiapkan makan malam untuk keluarganya ini, Bu Sri pun langsung memutuskan untuk istirahat tidur. Disinilah ada kejanggalan aneh ataupun kejanggalan dimulai. Saat lagi asik tidur ataupun di tengah tidurnya, tiba-tiba ini Bu Sri ini teriak sekeras-kerasnya. Suami dan anak-anaknya yang kaget langsung menenangkan Bu Sri. Ternyata Bu Sri ini baru saja mengalami mimpi buruk. Setelah ditenangkan oleh suaminya, akhirnya Bu Sri ini kembali melanjutkan tidurnya. Tak terasa pagi pun tiba nih. Namun lagi-lagi pagi itu ada yang aneh dari Bu Sri. Tiba-tiba nih guys, di mana pagi itu Bu Sri itu nggak bangun-bangun. Bahkan suami dan anak-anaknya ini udah berusaha ngebanguni Bu Sri. Akhirnya suami Bu Sri ini langsung tuh memegang jidat Bu Sri. Dia ngerasain tuh jidat Bu Sri. Tapi hawa dingin sekali, seperti orang yang baru saja habis kehujanan. Akhirnya dia memegang tuh pergelangan atau denyut nadinya Bu Sri ini. Lagi-lagi kalian tahu, denyut nadinya Bu Sri itu seperti nggak berdetak ataupun nggak berdenyut. Lagi-lagi hal ini membuat suaminya Bu Sri ini lagi-lagi penasaran untuk memastikan hal tersebut. Dia pelan-pelan tuh mendekatkan telinga ataupun kupingnya ini ke dada Bu Sri untuk mendengar detak jantung Bu Sri.
Pelan-pelan tuh ia ngedengarin detak jantung Bu Sri. Namun lagi-lagi nih, jantung ataupun detak jantungnya Bu Sri ini udah nggak berdetak lagi atau berdenyut lagi. Hal ini persis kayak orang yang udah meninggal dunia. Keluarga Bu Sri yang memang saat kejadian itu mulai berdatangan, dimana karena hal aneh ini suami Bu Sri ini menyuruh tuh tetangga dan keluarga terdekatnya ini untuk datang ke rumah. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi Bu Sri ini. Bahasa kasarnya, dia ini masih hidup atau masih bernyawa atau udah meninggal dunia. Keluarga dan tetangga yang merasa penasaran, mereka pun melakukan hal serupa nih dengan Bu Sri. Namun benar aja nih guys, lagi-lagi Bu Sri ini udah nggak bernapas ataupun kayak udah meninggal. Keluarga dan tetangga ini mulai histeris nih menangis. Ia mengira bahwa Bu Sri ini benar-benar udah meninggal dunia. Tak selang waktu nih guys, datanglah salah satu sesepuh di desa tersebut. Namanya adalah Pak Juju. Saat Pak Juju itu sampai ke rumah Bu Sri, ia melihat ada hal aneh yang tengah dialami oleh Bu Sri ini. Secara spontan, ia menyuruh tetangga Bu Sri yang ada di sana ataupun orang-orang yang ada di sana itu untuk mencari buah lada ataupun biji lada. Setelah mendapatkan biji lada tersebut, ia mendekati Bu Sri. Lanjut, ia menempelkan buah lada tersebut di setiap jari jemari Bu Sri. Namun ada di satu titik, saat Pak Juju ini menempelkan biji lada tersebut ke ibu jarinya Bu Sri, tiba-tiba Bu Sri itu teriak dan mengamuk. Namun anehnya, suaranya itu nggak mirip seperti suara Bu Sri. Itu artinya Bu Sri ini lagi tengah kesurupan. Pak Juju pun akhirnya berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Ia menanyakan, mengapa makhluk ini mengganggu Bu Sri? Kalian tahu apa yang dikatakan makhluk tersebut? Jangan campuri urusanku. Manusia ini telah merusak rumahku. Aku ingin sukma manusia ini. Kalian tahu rumah yang dimaksud makhluk tersebut itu di mana? Yaitu sebuah lubang yang di dalamnya ada air mengalir, tepat di lahan milik Bu Indah tadi. Dan makhluk itu adalah penghuni lubang tersebut. Menurut keterangan Pak Juju, sebenarnya lubang tersebut bukanlah lubang biasa. Tetapi hal ini disebut dengan lubang keling. Bahkan sebenarnya lubang keling ini bukanlah hal yang aneh didengar oleh masyarakat setempat. Lubang keling ini adalah lubang yang suka dihuni oleh makhluk halus. Namun, setelah sekian lama berkomunikasi, makhluk tersebut juga nggak mau keluar tuh dari tubuh Bu Sri. Akhirnya terjadilah negosiasi antara Pak Juju dengan makhluk tersebut, yaitu dengan sebuah persyaratan. Persyaratannya sangat simpel, yaitu menanam kembali rumput ati-ati yang udah diterbas oleh Bu Sri sebelumnya. Akhirnya mereka pun menyepakati hal itu. Setelah kesepakatan tersebut, akhirnya makhluk tersebut keluar dari tubuh Bu Sri. Singkat cerita nih guys, setelah makhluk tersebut keluar dari tubuh Bu Sri, akhirnya Bu Sri ini sadar dan pulih kembali. Namun dia bingung nih, kenapa banyak sekali orang di rumahnya, tetangga dan keluarganya.
Pak Juju pun akhirnya menjelaskan itu semua kejadiannya secara detail. Sinilah Bu Sri itu mengatakan bahwa sebenarnya justru ia ini, dibalik kesurupannya tadi, ia itu kayak seperti mengalami sebuah mimpi. Namun mimpinya itu sangat buruk. Di mana ia seperti berada di tengah hutan. Saat lagi di tengah hutan, ia didatangi oleh makhluk bertanduk, mukanya hancur tapi matanya berwarna merah yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba makhluk tersebut mengatakan bahwa Bu Sri ini harus bertanggung jawab karena telah merusak rumahnya. Disinilah ada penjelasan lain diceritakan oleh Pak Juju bahwa sebenarnya hal serupa atau seperti yang dialami Bu Sri ini bukanlah hal pertama. Namun sebelumnya hal ini juga pernah dialami oleh istri anak buahnya Bu Indah. Bila kalian ingat kata Bu Indah tadi, bahwa alasan anak buahnya ini mengundurkan diri dengan bekerja sama dengannya karena istrinya itu sakit-sakitan dan tidak terdeteksi oleh medis. Dan 6 bulan yang lalu itu anak buah Bu Sri lah yang menanam rumput hati-hati di atas lubang tersebut. Hal ini dilakukan sebagai persyaratan agar istri anak buahnya itu enggak diganggu lagi sama makhluk itu. Demikianlah cerita ini saya bawakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Sri udah mempercayakan ceritanya kepada Apo Channel. Kesimpulannya adalah apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa mengawalinya dengan berdoa dan memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Sebab di dunia ini diciptakan 2 alam. Bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanyalah untuk menyembah kepadanya.